Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Batuan Metamorf gelombang 2. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sepengetahuan kami terkait dengan materi batuan metamorf untuk praktikum acara keempat. Nah, namun sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Munandar, akrab disapa dengan Haidar, asal sekolah dari Madrasah Alia Negeri 2 Kota Makassar. Bersama dengan teman-teman pemateri ada 4 pemateri lainnya, dan untuk pada kesempatan kali ini untuk teman kami ada 2 teman kami yang berhalangan hadir dalam ruang Zoom kali ini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada teman yang lain untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwan Immanuel Pangala, biasa dipanggil Iwan. Asal sekolah saya sama Negeri 1 Tanah Toraja. Asal saya dari Tanah Toraja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Meriska, biasa dipanggil Rizka. Asal sekolah saya dari SMA 3 Lu Timur. Asal daerah saya dari Lu Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Situru, dapat dipanggil Arman, asal sekolah SMAN 4 Nrekang, asal daerah Nrekang. Perkenalkan, nama saya Geren Rente Lili dari SMA Negeri 3 Lu Timur, dari Lu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dalam praktikum acara batuan metamorf. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan beberapa penjelasan dan juga sepengetahuan kami terkait dengan acara keempat ini, yaitu tentang batuan metamorf. Baik, langsung saja saya serahkan kepada materi yang pertama. Ada Iwan. Silahkan Iwan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan pengertian tentang batuan metamorf. Jadi batuan metamorf itu berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, yang artinya berubah, dan morf itu bentuk. Jadi batuan metamorf dapat diartikan sebagai batuan yang terbentuk akibat perubahan suhu dan tekanan yang tinggi mengakibatkan perubahan sifat fisik dan kimia dari batuan yang telah ada sebelumnya atau protolit. Peristiwa ini disebut dengan proses metamorfisme. Proses ini berkaitan dengan penyesuaian batuan terhadap perbedaan kondisi pada saat batuan itu terbentuk, serta antara kondisi normal di permukaan bumi dan zona diagenesis. Baiklah, pada topik yang selanjutnya itu deskripsi batu metamorf. Deskripsi batu metamorf terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis batuan. Dalam pendeskripsian batuan, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan jenis batuan, baik itu batuan beku, sedimen, ataupun metamorf. Bagaimana membedakan batu metamorf dari batuan lainnya? Umumnya terlihat dari tekstur dan mineral penyusunnya. Untuk itu, selanjutnya akan dibahas pada tekstur dan komposisi mineral. Yang kedua, warna. Proses dari metamorfisme yang berbeda dan beragam yang mempengaruhi perubahan warna dan bentuk pada mineral mengakibatkan warna batuan metamorf bervariasi. Pelepukan dari luar juga mempengaruhi perubahan warna pada batuan, sehingga dalam pendeskripsian batuan kita mengenal istilah warna segar dan warna lapuk. Beberapa variasi warna pada batuan metamorf yaitu gradasi biru dipengaruhi oleh dominasi mineral berwarna biru seperti glaukovan dan kyanit. Contohnya seperti sekis biru dan lapis lazuli. Gradasi hijau dipengaruhi oleh dominasi mineral berwarna hijau seperti klorit, epidot, serpentin,
dan lain-lain. Contoh batuannya seperti sekis hijau dan serpentinit. Warna merah pada batuan metamorf seperti slate dipengaruhi oleh mineral lempung. Gradasi hitam dipengaruhi oleh dominasi mineral berwarna hitam seperti mineral grafit, biotit, amphibolt, dan lain-lain. Contoh batuannya yaitu seperti amphibolite dan hornfels. Gradasi putih atau jernih sampai putih susu dipengaruhi oleh kuarsa, muskovit, talc, dan lain-lain. Contoh batuannya yaitu seperti sekismika, kwarsit, dan marmer. Baik, terima kasih kepada Saudara Arman dan Saudara Iwan. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan mengenai struktur dalam batuan metamorf. Nah, struktur dalam batuan metamorf itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu struktur foliasi dan juga non-foliasi. Nah, untuk struktur foliasi itu sendiri menurut saya adalah merupakan penampakan struktur planar pada suatu massa. Foliasi ini dapat terjadi karena adanya suatu penjajaran mineral-mineral menjadi lapisan-lapisan, orientasi butiran, permukaan belahan planar, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Nah, adapun beberapa contoh dari struktur foliasi itu sendiri adalah yang pertama, slaty. Perlu kita ketahui bahwasanya slaty ini umumnya ditemukan pada batuan metamorf berbutir sangat halus yang dicirikan oleh adanya bidang-bidang belah planar yang sangat rapat, teratur, dan sejajar. Nah, selanjutnya adalah pilinitic. Perlu kita ketahui bahwasanya pilinitic ini hampir sama dengan struktur slaty, tetapi perbedaannya yaitu terlihat dalam pilinitic ini rekristalisasi yang lebih besar dibandingkan dengan slaty yang tadi, dan dimulai terlihat pemisahan mineral PP dengan mineral granular yang dimiliki dalam struktur batuan yang termasuk dalam pilitic ini. Nah, kemudian adalah schistosit. Nah, pada struktur ini terbentuk adanya susunan paralel mineral-mineral PP, prismatik, atau lentikular yang berukuran butir sedang sampai dengan kasar, batuannya disebut skis. Nah, kemudian struktur foliasi yang terakhir yaitu genesis. Perlu kita ketahui bahwasanya genesis ini terbentuk oleh adanya persalingan lapisan penjajaran mineral yang mempunyai bentuk berbeda, umumnya antara mineral-mineral granular dan kuarsa, dengan mineral-mineral tabular, prismatit, serta penjajaran mineral ini umumnya tidak menerus, melainkan terputus-putus. Nah, kemudian struktur metamorf yang kedua yaitu struktur non-foliasi. Adapun yang termasuk dalam struktur non-foliasi adalah hornfels granules, yaitu terbentuk oleh mozaik mineral-mineral equidimensial dan equigranular, dan umumnya terbentuk suatu bidang poligonal. Salah satu batuannya itu disebut dengan hornfels. Nah, kemudian struktur yang kedua dalam non-foliasi ini adalah katalistik, berbentuk pecahan ataupun fragmen batuan atau mineral berukuran kasar dan juga umumnya membentuk penampakan breksiasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah milonitic, dihasilkan oleh adanya penggerusan mekanik pada metamorfisme katalistik. Ciri strukturnya yaitu mineralnya berbutir halus, menunjukkan penampakan goresan-goresan Sahara, dan belum terjadi rekristalisasi mineral-mineral primer, berbeda dengan struktur yang pertama dalam non-foliasi. Nah, kemudian terakhir adalah pilonitic, mempunyai penampakan yang sama dengan struktur milonitic, tetapi di sini pada umumnya yang berbeda dalam pilonitic dan pilonitic yaitu pada pilonitic umumnya telah terjadi rekristalisasi. Ciri lainnya adalah penampakan kilap dalam struktur batuan ini pada batuan serta mempunyai struktur batuannya juga disebut dengan pilonit atau filonit. Mungkin itu dari saya selanjutnya di pemateri selanjutnya.
Selanjutnya yaitu komposisi mineral. Proses metamorfisme akan menghasilkan himpunan mineral baru yang diakibatkan oleh peningkatan suhu dan tekanan pada batuan. Untuk suatu komposisi batuan tertentu, setiap himpunan mineral akan menunjukkan karakteristik kisaran suhu dan tekanan tertentu di tempat batuan tersebut terbentuk. Beberapa dari mineral-mineral ini jarang atau tidak dijumpai pada batuan beku atau sedimen, sehingga kehadiran mineral tersebut pada suatu batuan metamorf dapat merupakan pertanda bahwa batuan tersebut telah mengalami metamorfisme. Beberapa contoh mineral metamorfik adalah klorit, serpentin, glaukovan, epidot, talc, dan 3 polimorf Al2SiO5, yaitu kyanit, silimanit, dan andalusit. Oke, jadi kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu fases metamorfisme. Fases metamorfisme merupakan suatu pengelompokan mineral-mineral metamorfik berdasarkan tekanan dan suhu dalam pembentukannya pada batuan metamorf. Setiap fases pada batuan metamorf umumnya dinamakan berdasarkan jenis batuan, kesamaan fisik atau kesamaan kimianya. Dalam hubungannya, tekstur dan struktur batuan metamorf sangat dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur dalam proses metamorfisme. Dan dalam fases metamorfisme, tekanan dan temperatur merupakan faktor dominan, di mana semakin tinggi derajat metamorfisme, maka struktur akan semakin berfoliasi, dan mineral-mineral metamorfik akan semakin kasar dan besar. Kita lanjut pada tipe metamorfisme. Berdasarkan proses dan cara pembentukannya, secara umum, batuan metamorf terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metamorf kontak atau termal. Metamorfosa kontak terjadi pada kontak sebuah intrusi magma atau lava melalui celah-celah atau lorong-lorong magma, sehingga terjadi kenaikan suhu pada jalur tersebut, dan panas akan diteruskan ke batuan sekitarnya. Hal ini terjadi pada tekanan rendah dan temperatur tinggi. Proses yang terjadi adalah rekritalisasi dan reaksi antara mineral dan larutan magmatik, serta penggantian dan penambahan mineral. Yang kedua yaitu metamorf dinamik. Metamorf dinamik terjadi pada dislokasi atau deformasi lokal yang intensif, dimulai dengan breksi patahan, kemudian milonit, dan terjadi pada temperatur rendah dan tekanan rendah. Proses yang terjadi adalah perubahan mekanis pada batuan. Tidak terjadi rekritalisasi kecuali pada tingkat lotinitik. Yang ketiga yaitu metamorf regional. Metamorf regional terjadi pada daerah-daerah yang lebih luas akibat pembentukan pegunungan. Dibandingkan dengan tipe-tipe metamorf lainnya dan berkaitan erat dengan orogenesis dan deformasi. Perubahan terutama disebabkan dominan oleh tekanan. Tekanan hidrostatik dan tekanan terarah terjadi pada metamorf regional, sehingga terjadi skintositas. Temperatur rendah hingga tinggi, tekanan rendah hingga tinggi. Baik, kita berlanjut kepada tekstur. Tekstur pada batuan metamorf merupakan kenampakan batuan yang berdasarkan pada ukuran, bentuk dan orientasi butir mineral, dan individual penyusun batuan metamorf. Penamaan tekstur batuan metamorf umumnya menggunakan awalan blasto atau akhiran blastik, ditambahkan pada istilah dasarnya. Jadi, berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa ini, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi A. Relik, palimpsest, sisa. Merupakan tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya, atau tekstur batuan asalnya masih nampak pada batuan metamorf tersebut. Bagian B. Kristalloblastik. Merupakan tekstur batuan metamorf yang terbentuk oleh sebab proses metamorfisme itu sendiri.
Batuan dengan tekstur ini sudah mengalami rekristalisasi sehingga tekstur asalnya tidak tampak. Penamaannya menggunakan akhiran blastik. Yang kedua itu, tekstur berdasarkan bentuk individu kristal. Bentuk individu kristal pada batuan metamorf dapat dibedakan menjadi A. Euhedral. Bila kristal dibatasi oleh bidang permukaan bidang kristal itu sendiri. B. Subhedral. Bila kristal dibatasi oleh sebagian bidang permukaannya sendiri dan sebagian oleh bidang permukaan kristal di sekitarnya. C. Anhedral. Bila kristal dibatasi seluruhnya oleh bidang permukaan kristal lain di sekitarnya. Jadi, berdasarkan bentuk kristal tersebut, maka tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi A. Idioblastik, apabila mineralnya dibatasi oleh kristal berbentuk euhedral. B. Xenoblastik, apabila mineralnya dibatasi oleh kristal berbentuk anhedral. Nah, ada pula tekstur berdasarkan bentuk mineral. Berdasarkan bentuk mineralnya, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi A. Lepidoblastik, yaitu apabila mineral penyusunnya berbentuk tabular. B. Nematoblastik, apabila mineral penyusunnya berbentuk prismatik. Dan yang terakhir, C. Granoblastik, yaitu apabila mineral penyusunnya berbentuk granular, equidimensional, batas mineralnya bersifat tidak teratur, dan umumnya kristalnya berbentuk anhedral. Sekian dari saya. Jadi poin yang berikut yaitu penamaan batuan. Penamaan batuan metamorfik dimaksudkan untuk digunakan mengenali dan memberikan informasi yang berarti mengenai batuan tersebut. Ada 5 kriteria utama sebagai dasar dalam menamai batuan metamorf. Yang pertama, asal batuan semula. Yang kedua, metodologi batuan metamorf. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, penemuan secara khusus. Yang kelima, tekstur dalam metodologi. Istilah metabasit, metapelit adalah batuan metamorf yang berasal dari batuan beku dan batuan sedimen. Metasedimen, meta batu pasir, meta batu lempung, meta granit, sama mengisyaratkan asal batuan semula. Sekis, Genis, Philip, Hornfels adalah penamaan didasarkan pada tekstur batuan metamorf tersebut. Quartzit, serpentinit, hornblendit, batuan metamorfik, granitik adalah penamaan didasarkan kandungan mineralnya. Dan batuan metamorf berdasarkan pada penamaan yang khas padanya. Yang pertama itu sekis hijau, sekis biru, amfibolit, serpentinit, eklogit, granulit, dan magmatit. Baik, terima kasih kepada keempat pemateri pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin tidak terasa kita berada di penghujung video kali ini. Saya mewakili dari kelompok 2 batuan metamorf kelas B gelombang 2 mengucapkan sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.